Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Man usiba bi musibatin walam yashkuha ilan nas kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahul jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Yang kelima dari jumlah gerobnya syaitan, anak buah dari iblis yang sejumlah 9. Yang kelima adalah iblis menugaskan, namanya adalah Tabar. Syaitan yang bernama Tabar ditugaskan oleh iblis agar supaya mencari orang-orang yang dikarenakan musibah oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya orang yang mendapat musibah itu tidak sabar. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hidup di dunia laksana orang naik gunung. Satu saat dia menancap naik, satu saat dia mendatar, dan satu saat menancap turun. Dan hidup di dunia, kata Imam Ghazali, lagi tidak ada beda laksana roda pedati yang sedang berputar. Satu saat roda pedati itu naik ke atas, satu saat roda pedati itu naik ke bawah, satu saat menancap turun lagi ke bawah. Itulah romantikanya hidup di dunia. Bagaimanapun status kedudukan seseorang itu tingginya, dan pangkat orang itu tingginya, kekayaan yang dimiliki besarnya, pasti satu saat dia menerima cobaan dan ujian sedih. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun miskinnya seseorang, dalam kepahitan dan kepedihan hidup, satu saat pasti dia akan mendapat kegembiraan. Kita mengira rumah yang besar, kendaraan yang berkilat, istri yang cantik dan memikat, kehidupannya selalu dengan penuh kegembiraan. Kita tidak mengira satu saat rumah yang besar terdengar tangis dan derayan air mata. Juga kita tidak mengira pada satu saat kehidupannya miskin, rumahnya di tepi sungai, keluarganya pun dalam keadaan miskin. Tidak mengira kita satu saat kelangkang dan galak ketawa terdengar dalam sebuah gubuk yang reot yang di tepi sungai itu. Tidak mengira kita. Ini sudah menjadi sunnatullah, hukum objektif yang masih terjadi. Tetapi dua sifat itu siap kita hadapi. Apabila kita menerima kegembiraan, kehidupan yang lumayan dan kehidupan urusan yang baik,
kita hadapilah urusan itu dengan syukur. Tetapi sebaliknya urusan masjid, uang tidak ada, bahkan ditipu oleh orang, caci maki dari masyarakat, gosip terjadi. Kita siapkan satu sifat dalam batin kita, yaitu adalah sabar. Alangkah baiknya di rumah tangga dua perpaduan yang harmonis ini terjadi, yaitu yang laki namanya Abdus Syukur, yang istri namanya Siti Sabaria. Anak laki-lakinya namanya Taufik, anak perempuannya namanya Nur Hidayah. Sekalinya dada nang sambahyangnya. Sudah beberapa kali kita bicarakan masalah musibah tabar ini, yang kelima ini. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah, pertolongan Allah, kita akan menerima nikmat dengan syukur, menerima cobaan dan ujian Allah dengan sabar, sampai kepada maqam taslim, tafwid, menyerah urusan kepada Allah. Tidak ada lagi susah berpikir, istilah bahasa Banjarnya, kadada lagi sangkal mangkal, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita mengira orang-orang yang besar dan orang yang tinggi itu bebas dari cobaan dan ujian. Tidak. Mereka sangat besar menerima cobaan dan ujian. Orang bijak berkata, jangan coba-coba menjadi sebatang pohon yang tinggi kalau tidak tahan ditumbangkan angin. Semakin pohon itu tinggi, semakin deras angin itu menghantam. Tapi harus tegar menghadapinya. Saya ulangi. Orang bodoh berkata, dan orang bungul bertakun, kenapa sebabnya Allah mendatangkan ujian kepada Nabi Ibrahim sampai dilempar oleh Namrud ke dalam api? Apa tidak kuasakah Allah menolong Nabi Ibrahim? Kenapa Allah membiarkan Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun? Apa tidak kuasakah Allah menolong hambanya dan nabinya Musa itu? Kenapa Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya? Dan kenapa Nabi Muhammad diusir, diburu-buru dari Makkah menuju Madinah hijrah? Apa tidak kuasa Allah menolong kekasihnya itu? Kita yakin Allah bersifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in. Kita yakin bahwa Allah bersifat iradat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Pasti Allah kuasa. Tapi kenapa Allah membiarkan hambanya? Logika kita mainkan, otak berpikir. Apa? Dibakar dan ditempak dulu perak baru bisa dijadikan cincin yang indah. Ditumbuk dan dimasak dulu padi baru bisa dijadikan nasi santapan yang enak dan lezat. Apabila padi bersikuku keras, tidak mau dibakar dan ditumbuk, apabila perak tidak mau dibakar dan ditempak, dia tidak akan bisa dijadikan cincin yang indah, dan padi tidak bisa dijadikan santapan nasi yang lezat dimakan. Melalui proses demi proses. Inna ma'al usri yusra. Berakit-rakit ke hulu-hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tak bagus sakit dahulu daripada senang dahulu. Biar sakit dahulu, tapi senang kemudian. Lihat ibu-ibu, sakit dahulu beranak. Itu contoh, sakit beranak. Tapi bilanya 4 bulan, 40 hari. 40 hari imbah beranak, bertahan sakitnya. Sama bawahnya. Inna
inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Melalui cobaan dan ujian. Lalu bagaimana kita menghadapi ujian itu? Disinilah kita melihat melalui tikam. Tikam, tindak kriminal. Kita melalui menuntun berita, sargab. Berita-berita kriminal dalam kolom kriminal, surat kabar Banjarmasin Post dan Kalimantan Post. Di halaman 2 dan di kolom berikutnya, seorang tua renta membunuh diri. Seorang anak muda karena pacarnya dikawini dia bunuh diri. Allahu Akbar. Ngaji dulu, duduk di majelis taklim. Apakah bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah, bahkan menjadi rumit urusan di negeri akhirat. Kata Rasul, barang siapa membunuh diri, maka besi itu akan membunuhnya di hari kiamat nanti. Azabnya akan ditusuk oleh malaikat terus menerus. Barang siapa membunuh diri dengan menggantungkan diri dengan tali, maka di negeri akhirat akan digantung lehernya terus betul, dibakar di bawahnya di api neraka. Tidak akan memecahkan masalah. Duduklah di majelis taklim. Ingat, Allah menguji. Semakin tinggi status kedudukan seseorang, semakin berat cobaan Allah. Ujian siswa berbeda dengan ujian mahasiswa. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling bersangatan mendapat ujian Allah adalah nabi-nabi, wali-wali, ulama-ulama, menurut status kedudukan pangkat mereka di sisi Allah. Jadi sangat-sangat keliru sekali orang yang berkata wali kutub, napa aja wali kutub mencuci darah nento tuh kabulkan doa seorang dahulu, berhentikan, sembuhkan cuci darah nang bau ucap tuh bungol. Apakah tidak membaca asyadun nasibalaan al-anbiya, orang yang paling bersangatan dapat ujian Allah adalah nabi-nabi. Bagaimana Imam Syafi'i menghadapi penyakit ambeien yang terus menerus keluar, yang beliau satu saat melaksanakan sembahyang sampai waktu sembahyang baru berwudu karena selalu keluar titisan-titisan air, menghadapi cobaan yang sangat berat dari Allah. Itu sudah dibuktikan orang yang tinggi pangkat di sisi Allah semakin berat mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Apabila Allah mau uji juga dengan kita, mudah-mudahan kita bisa tabah, sabar, dan ridha terhadap taslim apa yang ditakdirkan Allah. Maka itu saya ulangi, jangan tidak membaca seusai selesai salat, yaitu Allahula atau ayatul kursi dengan amanah Rasul, karena di situ ada doa kita, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Rabb, kami siap menerima cobaan dan ujian darimu. Apapun musibah yang menimpa kami siap, tapi dengan catatan hamba memohon kepadamu, jangan kau sandangkan musibah itu pada kami kalau kami tidak sabar menahannya, kami tidak sabar menghadapinya. Kalau kami untuk sabar menghadapinya, coba saja silakan ya Allah. Itulah yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam. Apapun musibah yang menimpa pada hamba-hamba siap ya Allah. Cuma satu pengharapan hamba, hati yang dimakan ulat. Karena hati adalah tempat mengingatmu ya Allah. Itu satu saja pengharapan hamba. Apapun musibah hamba siap, tapi satu, hati tempat mengingat kepadamu ya Allah, peliharakan dari godaan yang lain. Lalu bagaimana kita menghadapi musibah itu? Langkah pertama, dan ini yang paling ampuh dari seluruh obat yang paling ampuh, pandanglah tidak lepas aku dari kasih sayangnya Allah. Allah sayang dengan aku. Dipakirkan hidupku, orang lain tidak menghormati pada aku, dan selalu orang mengulu dan menghinakan pada aku. Ingat, ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita ingat, ini adalah hak prerogatif wewenang dari Allah. Kita seusai selesai salat, kita juga membaca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Apakah kita dimuliakannya? Apakah kita dihinakannya? Orang tasawuf tidak memandang kepada itu. Yang dipandangnya kepada Allah. Mulia dia memandang Allah yang memuliakan. Hina dia memandang ini aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpengaruh dengan pujian manusia, tidak membuat orang sombong karena manusia memuji, tidak menjadikan kecut dan gentar dalam hatinya kalau masyarakat menghinakan, apalagi urusan duit. Kita bertuhan Allah, bukan bertuhan kemuliaan. Kita bertuhan Allah, bukan bertuhan makhluk. Kita bertuhan Allah, bukan bertuhan jabatan. Kita bertuhan Allah, bukan bertuhan pahumaan. Kita bertuhan Allah. Fa'alallah fatawakkalu wa alaihi fatawakkalu in kuntum wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah kita bertawakal. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Yang penting dapat mengamalkan. Aku, kata Allah, kita ulangi dalam hadis kursi, aku sangat sayang dan sangat setuju keluhan hambaku pada ketika aku uji dan aku coba sakit, dia dalam keadaan beradaannya itu Allah yang disebutnya. Aku sangat rindu ucapannya. Sakit, dibawa ke rumah sakit. Allah, 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 Allah. Kayak mudah zikir maghrib jatuh. Allah, Allah, Allah. Aku jatuhan katuju badan ijanang beradaan nang bahasa Banjarnya andangah Allah, Allah tuh katuju badan. Tapi keluar pada rumah sakit, aloh. Untung aloh aja, tak karena lang sering kita menyebutnya menjadi kecamatan aloh. Nah, pandang datang dari Allah. Jangan masuk nikmat itu ke dalam hati aku punya. Silakan diucapkan di lidah anak-anakku, istri-istriku, harta-hartaku, kendaraan-kendaraanku, silakan. Tapi jangan masuk berakar ke dalam hati. Begitu masuk berakar ke dalam hati, maka pada ketika harta itu berpisah, maka orang itu sedihnya luar biasa. Jadilah, kata ulama, hidup di dunia laksana tukang parkir. Jadilah hidup di dunia laksana tukang parkir. Kaya sebentar, tapi setelah menjelang maghrib tidak ada lagi kekayaan. Yang mobil, berapa jenis mobil tidak ada punya lagi. Maka itu kata Rasulullah, irhamu salasatan, kasihani 3 orang. Kalau kau bertemu dengan 3 orang nih, kasihani. Kalau kau bertemu dengan 3 orang nih, kau harus kasihan. Aziza qaumin dhalla, aziza qaumin dhulla. Pejabat tinggi pensiun, pejabat tinggi diberhentikan, sudah selesai masa tugas, kasihani. Dulu kalau mau berkunjung ke satu daerah, sepanduk dipampangkan setengah bulan sudah diletakkan di tepi jalan.
Kalau beliau datang orang semua berdiri, mobil dibukakan oleh ajudan, duduk dipersilakan oleh ajudan, pulang di pintu mobil dibukakan, masuk ditutup. Sekarang sudah pensiun, habis tugas, kasihan nih. Yang bekas mulianya tinggi kemudian drastis, apalagi diberhentikan dengan berkejut-kejutan, post power syndrome, hidup tidak bersemangat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kau kasihani ghaniyun qadif takara, orang kaya bangkrut, kasihan. Bos bangkrut, bos pocir bangkrut, kasihaninya. Bukan pengertian kasihan itu harus dikeluarkan dari penjara, kada, jangan dicaci maki lagi dan jadi pelajaran. Berita-berita yang kita baca melalui media cetak, berita-berita yang kita dengar melalui media elektronik, itu menjadikan contoh bagi orang yang terkemudian. Nah, KPO kayak itu ikam, nang lain jangan lagi. Itu jadi pelajaran. Nah, kredit macet kayak itu ikam jangan lagi kredit macet, ikam kredit lancar. Nah, si bupati yang diberhentikan masyarakatnya, kau jangan lagi. Itu sejarah sudah membuktikan agar orang yang terkemudian jangan terjadi lagi. Inna fi qasasihim ibratul liulil absar. Sejarah sudah mencatat agar orang terkemudian jangan lagi. 18 tahun Nabi Yusuf terbekam dalam penjara karena ulah Siti Jalihah. Hai adik-adik remaja, kau jangan bergelut dengan wanita-wanita cantik. Wanita cantik adalah sering memberikan seperti kerikil-kerikil tajam. Dia sering memberikan limparan senyum yang manis agar kita terpesona pada dia. Hai perempuan-perempuan, kau jangan terfokus pemikiranmu pada rayuan laki-laki. Adinda, apapun yang terjadi, saya sebagai laki-laki bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, saya bertanggung jawab. Hamil 3 bulan, kabur. Sejarah sudah mencatat. Bagaimana Nabi Ayub menghadapi musibah? Karena di dalam batin tidak ada mengakui nikmat ini kepunyaan aku. Rumah lantai 4 berkobar api. Apa yang terjadi? Ayub perhatian sembahyang, Ayub dalam keadaan salat. Selesai salam, Ayub langsung menjawab iblis dan grupnya yang bernama Tabar. Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Alhamdulillah, Allah memberi kepada aku, kemudian Allah mengambil, tidak menjadi masalah. Ingatkan asal kejadian kita. Punya hartakah? Punya pangkatkah? Punya wewenangkah? Dihormati orangkah? Tidak ada apa-apa. Pandanglah asal kejadian kita. Dan pandanglah itu nikmat Allah memberi. 4 sudah kita bicarakan. Asli, lemah, fakir, hina, jahil. Inilah keadaan diri kita. Si fakir didatangi oleh kaya. Miskin didatangi oleh fakir, didatangi oleh kaya. Hina didatangi oleh mulia. Kemudian lagi lemah didatangi oleh kuat. Hina didatangi oleh mulia. Tidak bakalan yang 4 ini merubah diri kita. Gara-gara kita kaya merubah diri kita menjadi orang kaya. Tidak, tetap pandangan asal kita fakir. Bagaimanapun masyarakat menghormati dan memuliakan kita, tidak akan merubah pandangan kita kepada asal, bahwa asal kita adalah hina. Bagaimanapun kuatnya, kita tidak akan merubah pandangan dari asal bahwa kita adalah lemah. Bagaimana
bagaimanapun alimnya, dijoloki orang al-alimul allamah al-fadilah macam-macam, tidak bakalan kita bergeser keyakinan bahwa aku alim. Tetap pandangan adalah aku jahil. Mudahan dapat mengamalkan, amin. Jadi kalau kita dihinakan orang tidak jadi masalah, asalnya juga kita hina. Kita tidak mulia, asal kita hina. Kembali kita dimuliakan orang, tidak jadi masalah, kembali kepada asal. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Sudah kita bicarakan minggu tadi. Di lantai yang kedua anak jumlahnya 14 jatuh dimakan api. Rumah yang ketiga, lantai ketiga, langsung jatuh ke lantai 2. Pamatu jami'an, anak ke-14 yang mati terkejut seluruhnya. Apa dijawab oleh Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Alhamdulillah Allah memberi lawan aku, kemudian Allah mengambil. Tidak jadi masalah. Anak bukan anakku, titipan sementara. Kalau begini semua dipraktikkan, insya Allah bahasa Banjarnya kada taungot, kada sangkal, kada mangkal, reda, taslim, tafwid, gembira bahwa itu adalah Allah memberi. Ada rahasia dan Allah mengambilnya. Ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, namun aku tidak mengetahui. Pandang nikmat datang dari Allah. Berikutnya, menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya, apabila kita dikarenakan musibah tidak sabar, maka musibah akan berganda lagi. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Orang mulia dihinakan tidak stroke, tidak stres. Saya ulangi, karena asal kembali kepada asal. Dari asalnya hina, mulia, kemudian dihinakan, tidak jadi masalah. Yang kedua, ganiyun kadif takara, orang kaya jatuh bangkrut, tidak bakalan stres. Kenapa? Sebab asalnya memang aku fakir. Yang ketiga yang perlu kamu kasihani, kata Rasul, wa alimun bainal juhal, orang alim dipermainkan orang jahil. Orang alim diatur oleh orang jahil. Semestinya orang alim mengatur orang jahil. Ada gini, kada orang jahil mengatur oleh orang alim. Dipermainkan sekehendaknya oleh orang jahil, orang alim. Kesihani orang alim itu. Wa alimun bainal juha. Kembali kepada pokok pembicaraan. Apabila kita tidak tabah dan sabar menghadapi cobaan dan ujian, maka berlipat ganda, kata Imam Ghazali, musibah jadi 4. Pertama, musibah tetap. Artinya, Bu, kalau kita kematian anak menangis, apakah dengan tangis yang sungguh tadi bisa mendobrak anak yang mati jadi hidup? Tidak. Tetap mati. Musibah itu tetap. Bahasa Banjarnya mun bahampas pangkung dapat musibah bahalulung, menangis, aduh kayak ini kayak apa aja mati, aduh kayak apa aku, siapa mau ngusi aku lagi nang kayak aduh. Apakah jadi hidup anak tuh? Tidak. Tetap. Makanya Rasulullah melajari kalau kita dapat musibah, lalu kita membaca doa. Di samping taslim, tafwid, dan ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah, Allahumma jurni fi musibati wahlub li khairan minha. Ya Allah, ulun tidak protes terhadap musibah yang menimpa pada diri hamba dan keluarga, tapi hamba minta gantinya yang lebih baik lagi.
boleh pulang dari majelis taklim, dilihat sandal habis di lalapurang, ya Allah, telanjur purun bil warang. Pengalaman saya itu anjing puket nintar apa, maka kabar jadi saling paling bongok, dia ada usah diam aja. Ya Allah ya Rob, nang hilang ay sudah ulun mudahan kawa manukar bisa diberi rezeki pulang. Kita bertuhan Allah Ta'ala minta gantinya. Laki mati inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sedih juga pernah. Sedih juga. Tapi ya Allah ya Rabb, ulun minta gantiakan ya Allah, gantiakan, ganti. Sekalinya apa nang terjadi, ayam putih terbang ke jambu, limbah ke jambu ke jamban pulang, awak putih balaki guru, imbah guru gantinya arohan sip pulang. Baturun padahal yang bagus itu kan imbah guru komandan pulang, ini hansip pulang. Sebab lagi tuan guru nih, wah ini pinanya rabutan. Makanya tuan guru tuh kadang-kadang banyak gandingan, BMW, banyak menyimpan wanita. Ada sudah kita kisahkan si Galuh balaki tantara. Woi, kayaknya ada ulah tertawa woi. Lanaran tantara, namanya tantara kan berpindah-pindah, ya lah. Kirim orang ke Aceh, kirim orang ke Poso, macam-macam. Lapor aja nah, Kak, kita baik-baik lah Kak. Ulun asa-asangan juga ada nyaman, ya asa-asaan aja ulun. Pina mangangacari aja Kak. Pian gaya itu juga, daganang lawan ulun daganang lawan pian, lebih baik kita baik-baik aja lah, berpisahan lah. Ayo aja tak laki juga, aku kayak itu juga. Enggak, kita baik-baik aja lah, ya. Pisah. Habis idah, bapara pulang polisi. Polisi ini ya berpindah-pindah juga. Masa tugasnya kan berpindah-pindah. Datang pulang Kak, baik-baiklah kita kayak ulun, kadang kawa kayak ikut ke sana. Kenapa? Sebab karena kayak mama ulun sudah tua. Ayo dengan kita ingin sinian, enggak kada apa-apa. Habis idah, pelaki pulang guru. Besar hebat juga amalan beliau ini, meningkat terus. Belaki guru. Balum lagi balum. Guru ini kan kada bisa pindah, kada bisa kemana-mana tugasnya, ya kada. Dan kerjanya kada banyak. Imbah sama yang doa, ada gawian apa-apa. Kikok. Nah, mandi. Karena imbah sama yang zuhur kan ada kerjaan lagi pula. Iya pula. Kikok. Iya pula. Imbah Isa kikok pula. 3 bulan jaba lagi tuan guru. Pohon sara itu layu. Napa ambil tilasan, tuku pakan pulang. Ambil tuku pakan pulang. Kadang-kadang sinar matahari kesian sarai. Lagi sih tuh anak lagi tuan guru. Kadang-kadang diulasin tasbih pulang dan 2 buku itu nang 2 buku diulah tasbih nah potengnya. Maka nang ini nang wah ini bibinian pokoknya anda berusaha nyaman aja, bapuku susu gana lawan bunga selesai. Di TV lihat aja, di komik, di koran lihat aja, obral aurat sekarang. Islam sih Islam, tapi hendak jadi binatang. Bapak kabungasan aja deh. Orang bahari di hulu sungai bilanya nang ini gana manukar bianya gana juga besar.
Tapi wah ini kadang nanginya ganan lu karbiah halus jadi pompa keluaran kan. Allahu Akbar. Kakan-kakan no. Nantu apa? Tukpah kayak apa dosanya di akhirat kenanda? Tuh dipadahi dinasihati cucu-cucu buah itu nah paninian tuh nah anak buah dinasihati. Di dalam kitab Jami'us Shaghir apabila perempuan keluar pada rumah membuka aurat hapus ibadahnya hari itu. Jangan panjalan, mau kada parlo jangan panjalan terkecuali parlo, dan itu pun juga sudah harus ditutup aurat. Apabila kata Rasul seorang laki-laki mengajak istrinya keluar pada rumah kemudian istrinya membuka aurat walhal dia dalam keadaan reda dan senang istrinya membuka aurat hari Minggu membawa saruan tilai, baju tilai, kada lagi pakai poreng dan pakai lapis kai kada lagi menyuap sup sutut kamuntong kada lagi nah banallahu lahu baitan finnar banallahu ta'ala lahu bikulli qadamin baitan finnar maka Allah telah memberikan kepada malaikat mencatat setiap kali melangkah perempuan yang membuka aurat lakinya dalam keadaan ridha satu kali melangkah sebuah rumah diberikan sumbangan dalam api neraka. Rasain melihat no senang sono laki pina alimnya putungan bini lah kayak orang kafir Pakupiah pulang mana sembiang mulanya bersepeda motor tak kait rantai indrok nah tapi lanjang nem bini untung cepat lagi berpikir kupiah ada langsung tukupakan itu hikmatnya Pak Kupiah jeneng laki ini umanya bagusnya aku dibayar pemainan gawian tapi Pak Kupiah ini hikmatnya tau lah jaka ya Kupiah ini tertinggal kan kutu kupi lawan tangan gak ada muat tangan kok banyak ganal bana pakakas enggak dijaga besi bini itu dijaga nunggut-unggut di majelis taklim anak kayak orang kafir bujur sambil bagaya itu patut dipikirkan tidak kalau perlu dibuat pulang pramodel omai merangsang potongan untung ada merinjing aduh belajar berjalannya 3 bulan aku pernah tanya sama peragawan dan peragawati berapa baru bisa tampil 3 bulan hanya gawa bolanya aja kok ke majelis taklim sajamnya kena hadir belajar berjalan 3 bulan dibungulinya dunia kalau kudang rahatan itu nah darah 220 ayolah sadang makanya malakal maut ini pindah sing gawil aja di tengah jalan gawilnya tabrakan mati gara-gara kampanye bongol dana apa hasilnya gara-gara kampanye seorang mati diri pahala kan apakah hidup yang di bawah sadang nah itu termasuk sabar nanti terbagi 3 sabar dalam mengerja ibadah sabar menghadapi hukum Allah sabar Allah Ta'ala menentukan bahwa ini zina hukumnya haram minuman keras hukumnya haram sabar kita
Makanya saya sudah katakan dengan anak-anak santri di pondok pesantren, nah ya anak-anakku santri, kau nanti pulang dari pondok, mampukah kau seperti mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur, bercampur tapi berbeda. Lihat mutiara-mutiara di tengah-tengah lumpur, dia bercampur tapi berbeda. Zamannya sudah sekarang ini zaman turut baturutan, ikut-ikutan. Sudah sampai hadis Nabi, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in, turut baturutan. Kalau yang satu menyiarkan musik, yang satu harus musik lagi. Kalau yang satu menyiarkan musik begini, yang satu tambah lagi, sehingga apa yang terjadi pergaulan bebas, kondangin, raja kondang, neng kondang, sohibah, bapalukan tilitubis, api yang kedua, berpelukan, tawitan tuh mati kada menangis, berpisah lawan kawan menangis, bongol kapintar kah? Inilah adik-adik remaja sekarang, tidak ada beda seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan, tidak ada beda seperti kertas yang ditiup angin, dan tidak ada beda laksana buih yang sedang dihempas oleh gelombang erones. Hidup tanpa ilmu pengetahuan, pak agamanya kada banyak, seminggu cuma 2 jam, buliknya jam 2 lewat seperapat, kabila sembahyang duhur. Dengan harapan pendidikan akan bisa merubah struktur daerah kita, ternyata bukan bertambah baik tapi bertambah rusak. Pendidikan agama semakin dikurangi. Yang pintarnya cuma demo dan unjuk rasa. Demo dan unjuk rasa tidak akan memecahkan masalah. Yang memecahkan masalah adalah meja mudar melalui permusyawaratan, melalui perwakilan-perwakilan kita untuk memusyawarahkan bagaimana mengatasi satu masalah ini. Karena bukan dengan demo dan unjuk rasa, buktinya sudah nyata. Adik-adik mahasiswa mau mogok makan sampai hendak mati agar supaya BBM turun, nyatanya turun lah. Sampai kada sekolah berminggu-minggu, nang itu aja lagi nang digelutin caya jimu aja, tapi turun lah BBM, tetap. Demo dan unjuk rasa tidak akan memecahkan masalah. Terlalu pintar. Ujur jaga, tapi unggut ya. Ujur jaga, ajar. Kita kembali. Satu, musibah tetap punya kada sabar. Jadi minta gantinya aja. Allah, doa, lama ini doa, Allah melang. Menangis waktu orang memandiin. Sabar lu hai jurang, kada kawa nang mati itu mati ya sudah. Kenapa lo jurang? Nang mati itu mati ya sudah. Tukang pemandian udah pulang. Tukang pemandiannya rupanya muda bener lah. Itu nang dililiknya itu dah. Musibah yang kedua, ini tambah lagi musibah, yaitu adalah zihabu ajril musibah, hilangnya pahala musibah. Allah hendak menyumbang pahala lewat orang itu dengan melalui musibah, tapi ternyata ini kada menerima musibah tadi, sehingga musibah tetap, pahala hilang. Sedangkan pahala hilang itu lebih besar musibah. Buktinya humiya yaumun walailatun kafaratu sanatin, meriap dingin seharian semalaman menebus dosa setahun. Meriang semalaman seharian semalaman menebus dosa setahun. Kalau tahun agak ini kita tenang, musibah sakit itu tenang benar. Obat tidak akan kunjung sembuh. Betul-betul punya keyakinan bahwa obat tidak memberi bekas. Sembuh karena juga dalam etikatnya Allah menyembuhkan aku. Nah ini gara-gara kada berilmu. Apalagi kita mengetahui fadilat-fadilat musibah Allah. Innallaha
innallaha ma'as sabirin. Tidak ada Al-Qur'an innallaha ma'as syakirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah ma'iyah dengan orang sabar. Tidak ada Allah ma'iyah beserta dengan orang syukur, tidak ada. Innallaha ma'as sabirin. Rasulullah bersabda, apabila seseorang kematian anak, kemudian pada ketika dia kematian anak, dia menghadapi dengan sabar, maka anak nanti tidak mau masuk surga terkecuali mengajak ayah dan ibunya masuk surga. Oh iya, itulah yang diucapkan Sayyidina Umar dengan syukurnya anak mati. Kata Umar, alhamdulillah anakku barang surga, aku belum tentu. Alhamdulillah anakku nanti akan mengajak aku membawa ke surga. Ceritanya begini Bu, setelah terjadinya kiamat, anak-anak kecil itu mereka di pintu surga itu berdesak-desakan, tapi diperintahkan masuk tidak mau. Ujian malaikat Malik ini masukkan jen, mau bener nih. Apa nih masuk jen? Dia protes, Malik, malaikat Ridwan, kami tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Pada ketika kami mati, ayah dan ibu kami dalam keadaan sabar, maka tidak patut dan layaklah ayah dan ibu kami yang sabar mas kami berdahulu masuk ke dalam surga. Kami harus minta izin dulu untuk mencari ayah dan ibu kami yang berada di padang mahsyar. Maafnya aja malaikat Ridwan nih, datangi jangan abaikan, maaf aja. Didatanginya, kemudian dipegangnya di tangan dengan erat, dimasukkannya anak tadi memasukkan mama dan abahnya ke dalam surga. Coba kalau ini tahu semua. Makanya Allah tuh mau uji lawan di kita. Anak bertiga, Minang Pak halusnya di Bungas pintar, Pak Asian pulang lawan kawitan Mbak adab benar, makan kada mau berdahulu kok pintar benar. Sekalinya nang ini nang mati. Nang saikong ni wani lawan kuitan sambayang kada gawian membuntut aja pulang, ya Allah. Kada mau mati bungol badan ini. Dan itu Allah sudah ma'anakan napa nang paling kita cintai, lalu di situ Allah mencoba lawan di kita. Dua, musibah tetap, yang kedua pahala hilang, yang ketiga akan bisa merusak dan membinasakan iman. Ya Allah, iman itu jadi rusak. Maka apabila imannya rusak, tidak bakalan mati beriman. Dia selalu protes terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Meninggal dunia menangis biasa, tapi jangan sampai meratap. Kematian dini biasa, innalillahi wa inna ilaihi, menangis bahwa membuktikan seorang sayang dan cinta lawan istri, tapi jangan tidak rida terhadap takdir Allah. Menangis amun bini mati tertawa, syukur pada gantinya bujang bulak. Nah itu diragukan kecintaan lawan bini. Menangis juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rida terhadap takdir Allah, hati menangis karena sayang. Anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim, saat kecil meninggal dunia, diilangi oleh para sahabat. Rasulullah mencucur air mata karena anaknya Ibrahim meninggal. Sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa sampean maka menangis? Kata Rasul, tangis adalah bukti bahwa aku sayang pada anak, bukan aku tidak rida terhadap takdir Allah. Yang dilarang itu menangis meratap sambil berkata di hati kecil, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau matikan istri ulun yang cantik? Kenapa hidup akan aja paninian nang Tuhan, padahal istri ulun masih bisa memberikan servis yang memuaskan. Itu nang kada boleh sampai ke servis disambat. Iman rusak. Dan akhirnya yang keempat bisa mendatangkan iman itu hilang karena protes terhadap Allah. Rusak langkah pertama, langkah berikutnya akan hilang iman gara-gara musibah tidak sabar menghadapinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita terhadap problema yang didatangkan oleh Allah.
istri nakal, anak berandalan, kemudian harta hilang, dan sebagainya. Orang melecehkan kita. Mudah-mudahan kita menghadapinya dengan keadaan tabah dan sabar. Kita bertuhan dan bertuhan Allah Ta'ala, bukan bertuhan makhluk. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah sampai kepada makam taslim dan tafwid, ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Amin ya rabbal alamin.